Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan untuk berbakti bersama-sama dalam kebaktian Minggu 21 Februari 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di perayaan Minggu Sengsara yang kedua ini menuntun kita untuk memberi arti bagi kehidupan kita tiap-tiap hari. Pada minggu ini, firman Tuhan menuntut daripada setiap orang untuk dengan sungguh-sungguh memahami tentang mengikuti Yesus di jalan penderitaan, dengan mempertahankan kebenaran iman yang dipercayai di dalam Yesus Kristus. Artinya, kita dipanggil untuk menggunakan hidup dan keselamatan yang diberikan Tuhan untuk dapat menjadi berkat. Sambil berdiri, kita melakukan pujian Suaramu Kudengar. Mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah online kita saat ini terambil dari pertama Petrus 4 ayat 13 dan ayatnya yang ke-19. Demikian. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus, hendaklah setiap orang membuka diri dalam keberadaan hidupnya untuk mengaku dosanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengaku kepadamu, sering kami tidak tahu berterima kasih atas berkat Tuhan. Sering kami selalu bersungut-sungut kepadamu. Sering kami merasa bodoh ketika kami diingatkan harus melakukan hal yang baik, sehingga kami lupa tentang penderitaanmu. Dengarlah permohonan kami, sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan yang benar oleh pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Jadikan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus kami menyampaikan janji anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Yesus mengaku dosanya di hadapan Allah, sebagaimana yang tertulis dalam pertama Petrus 2 ayat 24 demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Tuhan, sambil berdiri, marilah kita menghayati penderitaan Yesus Kristus dengan membaca Mazmur 22 ayat 23 sampai yang ke-27. Aku akan memasyhurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kita persiapkan firman Tuhan yang kita akan ambil pembacaan kita dari Markus 8
ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang punya firman, tiba saatnya kami ingin merenungkan firman Tuhan. Tapi kami menyadari ya Bapa, betapa terbatasnya kami sebagai manusia yang dapat memahami seluruh pikiran dan kehendak-Mu dalam firman-Mu. Karena itu ya Bapa di surga kami mohon kepadamu, supaya biarlah oleh karena tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, kami dapat mengerti maksud kebenaran-Mu, supaya apa yang dimaksudkan Tuhan untuk dapat kami terima sebagai bagian perjalanan iman kami mengiring Kristus, biarlah mendapatkan tempat dalam hidup kami karena penyertaan Roh-Mu. Dalam Kristus firman yang hidup, kami mempersembahkan hidup kami. Amin. Markus 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-38 demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Salam. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua yang bersama-sama melayani di gedung gereja. Demikian juga seluruh kekasih-kekasih Tuhan yang ada di setiap rumah tangga yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Pendeta Eka Dharma Putra dalam bukunya Spiritualitas Siap Juang bersepakat dengan para ahli ilmu pengetahuan yang semakin menyadari bahwa sebenarnya tidak ada realitas dalam dunia ini yang benar-benar objektif dalam penilaiannya. Bagaimana suatu realitas tergantung dari sudut apa kita memandangnya dan dengan kacamata apa kita memandangnya. Ambil contoh, durian bagi orang tertentu adalah buah yang enak. Tetapi durian yang sama bagi orang lain, jangankan memakannya, mencium baunya saja sudah pasti rasanya mau muntah katanya. Atau bagi sebagian orang daun pepaya, paria, jengkol sangat lezat kalau dimakan. Bahkan ada yang makan tambah. Tetapi bagi sebagian orang jangankan makan, pengen saja tidak. Barangnya sama, tetapi
menjadi realitas yang berbeda saat orang memandangnya dari sudut pandang atau kacamata yang berbeda. Hidup ini demikian juga. Hidup ini hanya satu, tetapi ia menjadi berbeda kalau saudara dan saya memandangnya dari kacamata yang berbeda. Kalau kita memandang hidup ini dari kacamata hitam, tanda kutip, ya semuanya akan menjadi suram dan akan menjadi gelap. Itulah yang tergambar dalam perikop yang kita baca. Cara pandang Petrus berbeda 180 derajat dengan Yesus dalam memandang penderitaan yang akan dijalani oleh Yesus Kristus. Perhatikan bagaimana Petrus menarik Yesus dan menegurnya saat Yesus berterus terang tentang jalan penderitaan yang harus dia tempuh, yang harus dia lalui. Dalam Injil Matius tercatat dengan jelas apa yang dikatakan oleh Petrus. Memang dalam Markus tidak dijelaskan begitu. Kalau dalam Matius disebutkan begini, Tuhan, ini teguran Petrus kepada Yesus. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Matius 16 ayat 22. Nah, perbedaan pandang itu menjadi jelas saat Yesus balas memarahi Petrus dengan menegaskan bahwa apa yang dipikirkan oleh Petrus adalah cara iblis yang teridentifikasi sebagai atau merestui cara berpikir kebanyakan manusia. Inilah yang kita katakan tadi bahwa realitasnya sama, yakni jalan penderitaan yang akan ditempuh oleh Yesus, tetapi dilihat berbeda oleh Petrus. Karena itu Yesus mengajak murid-muridnya dan setiap orang yang mengikutnya untuk melihat, berpikir dan memaknai realitas jalan penderitaan seperti apa yang Allah pikirkan, bukan yang manusia pikirkan. Karena itu pembacaan kita menarik kita untuk mencatat atau berpikir atau berefleksi demikian. Pertama, pentingnya kesadaran untuk menerima dan mengusahakan yang terbaik atas peristiwa yang kita alami. Kita semua tahu dan sekaligus mengalami betapa kesusahan dan kesenangan, suka dan duka, tawa dan tangis, sukses dan gagal, kebahagiaan dan penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan setiap kita manusia. Mana yang lebih banyak soal itu, yaitu soal berikutnya. Tetapi tidak ada hidup yang isinya cuma senang terus. Dan tidak ada juga hidup yang isinya susah melulu. Nanti setelah di surga atau neraka, baru ada hidup yang seperti itu. Jadi hidup kita itu sendiri terdiri dari kedua-duanya. Tidak bisa dielakkan dan tidak bisa ditawar. Jangan membuang waktu dan energi kita untuk menolak dan menangkalnya. Sama seperti saat kita tidak bisa menolak mentari dengan terik panasnya, demikian juga kita tidak bisa menangkal hujan saat musim penghujan. Ya, sekalipun ada orang yang kepingin menangkal hujan karena aktivitas tertentu, tapi tidak bisa. Musim penghujan tetap harus hujan, begitu. Nah, jauh lebih arif kalau kita dengan sadar menerima apa yang terjadi dan mengusahakan yang terbaik dari peristiwa itu untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh masa pandemi yang sedang kita lewati ini. Daripada kita mengeluh yang berkepanjangan sebagaimana masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, maka lebih arif bagi kita adalah bahwa menangkap peluang yang ada dalam setiap realitas kehidupan kita. Ya, kita ambil contoh konkretnya. Sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama di gedung gereja seperti biasanya, tetapi kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mendapatkan peluang untuk beribadah secara online atau secara virtual. Kegiatan pelayanan kita bisa terapkan atau kita bisa laksanakan secara virtual dan seterusnya. Karena itu ada doa yang sangat indah bunyinya demikian.
Tuhan, karuniakanlah kepadaku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah dalam hidupku. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa diubah. Tetapi juga kearifan untuk membedakan antara kedua-duanya. Itu catatan kita yang pertama sebagai bagian refleksi. Hal yang kedua, perikop kita ingin mengantar kita juga untuk berpikir. Untuk menyadarkan kita, untuk terus mengikuti seluruh maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Penyataan Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan kata yang mau, menunjukkan pada sifat kerelaan. Ini bukan sebuah paksaan. Mengikut Yesus adalah sebuah ketulusan kita. Haruslah sebuah kesadaran dari setiap insan yang mau mengikut Kristus dengan sesungguhnya. Dalam setiap kehidupannya, dalam setiap waktu, tapi juga dalam setiap peristiwa kehidupan yang sedang dialaminya dalam hidupnya. Semua ini akan tampak dalam setiap sikap orang yang mengikut Yesus dengan sebenarnya. Karena itu dalam pembacaan kita disebutkan pada kita sikap itu, yakni menyangkal diri. Menyangkal diri ini artinya menyerahkan diri seutuhnya kepada Kristus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, frase menyangkal dirinya dalam bahasa aslinya ini mengandung arti membantah atau menyatakan tidak. Jadi dalam konteks ini menyangkal diri berarti dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Penyangkalan diri adalah bagian penting dari kehidupan kekristenan kita. Kita melakukan ini dengan pertama-tama mengakui bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita bagaimanapun. Melainkan hanya dengan mempercayai Allah untuk keselamatan, bukan untuk mempercayai diri kita. Kita bisa bandingkan Efesus 2 ayat 7 sampai 9. Konkretnya, kekasih-kekasih Tuhan, sikap kita di masa pandemi ini misalnya. Kesempatan kita beribadah di rumah adalah anugerah Allah terbesar sepanjang kehidupan kita. Bila selama ini kita tidak pernah mendapatkan waktu dan tempat bersama-sama untuk beribadah bersama di gedung kebaktian, maka ibadah di rumah adalah anugerah Allah bagi kita untuk beribadah dengan seluruh anggota keluarga. Gereja telah mempersiapkan liturgi untuk diikuti oleh semua anggota keluarga dalam jemaat. Waktu beribadah ditentukan oleh kita bersama. Kapanpun, mau pagi, sore, mau malam, terserah. Kecuali yang mengikuti ibadah online saat ini. Ya, kecuali kalau kita mengikutinya ulang ibadah seperti begini. Nah, di sini kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar tentang menyangkal diri sesungguhnya, mengikuti kehendak Allah untuk menempatkannya sebagai pusat kehidupan kita, atau apakah kita mengabaikannya? Toh tidak ada yang melihat kita di rumah, kan? Begitu. Siapa yang masuk ke rumah tangga, apalagi masa pandemi begini? Mana majelis masuk ke rumah kita dan lihat kita beribadah atau tidak? Tidak ada orang lihat. Tetapi ingat baik-baik, ada Tuhan yang melihat sikap hidup kita. Kalau ada keinginan kita untuk mengabaikan peribadatan kita kepada Tuhan, seharusnya penyangkalan diri kita atau menyangkal diri kita harus mengatakan tidak terhadap tindakan itu, terhadap sikap itu. Artinya kita menolak penyangkalan diri. Untuk apa? Untuk tidak beribadah kepada Tuhan, tapi beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Jadi kesempatan ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kita, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama di setiap rumah tangga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu contoh konkretnya penyangkalan diri kita. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena pesan Tuhan kepada kita dalam Keluaran 23 ayat 25 itu masih relevan hingga saat ini. Karena tatkala orang beribadah kepada Tuhan, menurut Keluaran 23 ayat 25 dikatakan begini, tetapi kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
Menyangkal diri berarti mau mempertaruhkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Bersedia untuk menanggalkan hak kita dan mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Yesus. Menyangkal diri adalah pengendalian diri kita, mau jujur menilai diri kita, dan meresponi iman kepada Tuhan yang adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Bahwa kita dipanggil bukan untuk keinginan duniawi kita, tetapi untuk keinginan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Itu menyangkal diri. Tapi juga menurut Yesus adalah memikul salib. Memikul salib ini dengan kata lain adalah setia. Frase memikul salib setiap hari ini mengandung arti mengangkat, meletakkan beban di pundak sendiri. Memikul beban yang sudah ada dan membawanya dalam hidup kita. Salib Kristus merupakan lambang penderitaan. Merupakan lambang kehinaan, lambang ejekan, penolakan, penyangkalan diri, dan kematian. Salib adalah tempat di mana Yesus mati di atasnya. Demikian juga dengan salib kita adalah sesuatu yang memungkinkan kita mati di atasnya. Yakni kita mati bagi diri sendiri sebagaimana mati di atasnya. Kristus mengorbankan hidupnya bagi kita. Kini ia menghendaki agar kita mati bagi diri sendiri untuk mengalami kehidupan yang baru yang telah ia sediakan bagi kita. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, salib kita bukanlah kasus pertengkaran antara suami istri, bukan. Bukan juga pertengkaran antara orang tua dan anak, atau saudara dengan saudara, bukan. Salib juga bukan sakit penyakit yang menimpa kita dan sampai sekarang tidak sembuh-sembuh juga. Bukan itu. Yang dimaksudkan sebagai salib kita adalah saat kita mengambil keputusan untuk berhenti menyenangkan diri kita sendiri dan mengikuti semata-mata kehendak Tuhan dalam hidup kita. Salib kita adalah saat kita menjalani ketabahan dan tetap percaya kepada Tuhan, berani berkorban untuk mengampuni, membawa perdamaian walaupun sulit karena harus melepaskan ego diri kita, sehingga kita tidak membawa dosa kepada Tuhan dalam hidup kita. Dalam penderitaan, kita berani berkata, sama seperti Ayub pernah berkata, walau dicela dan untuk mengutuki Allah dan mati saja. Tetapi Ayub mengatakan demikian, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan Alkitab mencatat, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diangkat oleh Majelis Sinode, mengikuti Yesus di jalan penderitaan, sebenarnya sedang mengantar kita untuk memikirkan hal yang paling penting dalam hidup kita. Kelihatannya memikul salib adalah beban yang begitu berat. Namun sadarilah dengan memikul salib akan memampukan kita menyangkal diri dan mengikut Yesus seterusnya. Dengan salib yang kita pikul, maka kita akan tetap fokus pada tujuan hidup kita yang sebenarnya menurut kehendak Allah. Karena itu tatkala kita melewati jalan penderitaan seperti yang digambarkan dalam perikop yang kita baca untuk mengikut Yesus di jalan penderitaan, Tuhan ingin mengajak kita untuk memiliki kesadaran untuk menerima dan mengusahakan yang terbaik atas peristiwa apapun juga yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi juga Tuhan ingin mengajak kita untuk memiliki kesadaran untuk mau mengikuti kehendaknya, menyangkal diri dan memikul salib dalam kehidupan kita dengan setia tatkala kita mengiring akan Yesus. Karena itu, mari kita bersama-sama di tengah-tengah kondisi kita yang demikian, Tuhan sedang mengajak kita untuk menilai diri kita, seluruh jemaat Tuhan. Apakah kita benar-benar
sedang menempatkan diri kita untuk mengikut Kristus dengan sebenarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menilai diri kita sejauh mana kita mengikut Tuhan. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, baik di gereja demikian juga di rumah, mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Mari kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, kita menyatakan iman kita kepada Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yesus Kristus telah lebih dahulu mempersembahkan dirinya menjadi tebusan selamat bagi kita sekalian. Karena itu, marilah kita mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebagai wujud ungkapan syukur kami atas berkat dan kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami akan memberikan persembahan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon, terimalah dan kuduskanlah seluruh persembahan kami, baik yang kami persembahkan di rumah-Mu pada saat ini, maupun persembahan dari semua jemaat Tuhan yang memberikan persembahan di rumah masing-masing, agar menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan kepadamu. Demi Kristus persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, baik dalam gereja demikian juga yang ada di rumah, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa yang kami kenal dalam Kristus Tuhan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam sepanjang kehidupan kami. Sekalipun kami ada dalam masa pandemi yang mengharuskan kami beribadah di rumah tangga masing-masing, tapi Tuhan masih memberikan peluang dan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah online seperti yang kami lakukan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan dan anugerah yang Tuhan buka bagi kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan oleh apa yang telah kami perbuat saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena kami boleh melayani Tuhan bersama, mendengarkan Tuhan juga pagi hari ini, untuk mengajak kami ya Bapa untuk mengikut Tuhan dengan sebenarnya. Sekalipun kami dalam kondisi yang membuat kami sangat prihatin, tapi kami tahu ya Bapa di surga, bahwa Engkau menempatkan kami ya Bapa sebagai orang-orang yang bisa dapat melewatinya, karena kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Tapi juga ya Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan sedang menuntun kami untuk benar-benar sadar untuk mengikuti dan menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini menguatkan kami ya Bapa untuk menyadari diri kami masing-masing, untuk takluk dan tunduk kepada Kristus, kepada Allah, tapi juga mengikuti kehendak Tuhan dengan setia dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan memberkati kami semua ya Bapa yang saat ini terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati semua rekan-rekan para priester dari Rayon 7 yang bersama-sama melayani hari ini. Tuhan memberkati kehidupan, Tuhan berkati keluarga, dan Tuhan memberkati pelayanan. Tuhan memberkati juga ya Bapa di surga untuk semua kami yang terlibat, tim multimedia, organis, demikian juga prokantor, dan kami semua yang terlibat ya Bapa untuk mempersiapkan semua ibadah ini. Baik karyawan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan limpahkan bagi kami, untuk kami membuka pelayanan ibadah online ya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan kami untuk melayani Tuhan dalam ibadah ini. Kami berdoa juga ya Bapa bahwa seluruh jemaat Tuhan sedang ada juga dalam ibadah masing-masing di setiap rumah tangga. Kami berdoa ya Bapa, semua umat-Mu dari Rayon 1 sampai dengan Rayon 9 dalam jemaat-Mu, jemaat Kota Kupang. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ya Bapa di surga. Tuhan tolong supaya hamba-hamba-Mu, umat-Mu boleh ibadah dengan baik, boleh ibadah dengan senang, boleh beribadah dengan sukacita. Tapi Tuhan ingatkan ya Bapa, apabila ada jemaat-jemaat-Mu ya Bapa yang kemudian lalai untuk beribadah, karena mereka harus beribadah di rumah tanpa dilihat oleh siapapun juga. Kami mohon kiranya Tuhan hadir dan melihat, supaya oleh kuasa pimpinan Roh Kudus Tuhan tolong supaya mereka sadar dan senantiasa mengingat akan Tuhan untuk dapat beribadah kepada Tuhan sebagai Allah sumber pertolongan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan memberkati ya Bapa seluruh umat-Mu dalam semua pergumulan-pergumulan kehidupan. Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Tuhan memberkati tatkala mereka ada dalam sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Tapi tatkala Tuhan mendapatkan seluruh umat-Mu dalam penderitaan, dalam kesusahan, kami berdoa ya Bapa kiranya Tuhan meluputkannya. Karena kami tahu ya Bapa bahwa hanya Engkau adalah Allah kami, ya adalah sumber kehidupan kami. Tapi juga yang senantiasa sedia untuk senantiasa meluputkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami tatkala Tuhan mendapatkan kami dalam keadaan sebenarnya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua majelis jemaat presbiter dalam
gereja kami di sini, dalam tugas pengabdian mereka dalam jemaat-Mu di sini. Terlebih di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka untuk mengayomi jemaat-Mu ya Bapa pada masa pandemi ini. Tuhan memberkati mereka secara pribadi lepas pribadi, dalam keluarga dan dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mengayomi dan melayani bersama di jemaat Kota Kupang ya Bapa. Tuhan berkati Mama Pendeta Adel, Mama Pendeta Ida, Mama Pendeta Heni, Bapak Pendeta Oni, dan hamba sendiri dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, demikian juga dalam keluarga, tapi juga dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kami tahu ya Bapa di surga, kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Tapi kami tahu ya Bapa, kami punya Allah yang mampu untuk menopang kami, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam gereja, di tengah-tengah jemaat-Mu yang demikian besar, yang harus kami layani ya Bapa, dari rayon 1 sampai rayon 9. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa, tapi Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk rencana kami nanti untuk persidangan majelis jemaat ya Tuhan, yang akan dilaksanakan pada waktunya nanti. Kami mohon kepadamu ya Bapa, di tengah-tengah pandemi ini kami masih merumuskan ya Bapa proses persidangan yang sebaiknya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami pada tahun ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berikan hikmat bagi kami semua, berikan hikmat kepada para hamba-hamba-Mu, para pelayan dalam jemaat-Mu, baik pendeta, demikian juga penatua, diakan, pengajar, badan pembantu pelayanan, unit pembantu pelayanan, kategorial fungsional dalam jemaat-Mu ya Bapa, untuk punya pikiran yang sama untuk mengangkat persidangan ini dengan baik. Kami mohon ya Bapa hikmat daripada Tuhan, supaya semuanya dapat direncanakan dengan baik, dan biarlah semuanya dapat berjalan juga dengan baik. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan kami di tengah-tengah masa pandemi yang masih sedang kami lewati. Kami berdoa ya Bapa untuk para medis, dokter dan perawat, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di garda terdepan untuk melayani umat-Mu ya Bapa dalam penderitaan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka, kekuatan, imun tubuh yang baik, kesehatan, supaya tatkala mereka mengalami semua orang ya Bapa yang berhadapan dengan pandemi ini, Tuhan ada dan senantiasa memberikan keselamatan bagi mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, gereja Masehi Injili di Timor. Tuhan memberkati ya Bapa di semua lingkup, baik lingkup sinode, klasis dan jemaat. Tuhan memberkati ya Bapa, supaya semua kegiatan-kegiatan pelayanan pada masa pandemi ini ya Bapa boleh terarah dengan baik ya Bapa, untuk melayani umat-Mu, melayani jemaat-Mu ya Bapa, untuk lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Bapa, baik dari pusat sampai ke daerah Nusa Tenggara Timur, terkhusus ya Bapa di Kota Kupang di mana gereja dan umat-Mu berada. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapa, berikan hikmat kemampuan untuk dapat mengayomi umat-Mu ya Tuhan, untuk mengayomi masyarakat, supaya dapat melepaskan diri, dapat terhindar ya Bapa dari semua hal yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya pada masa pandemi ini. Terima kasih ya Bapa di surga untuk semua perkara yang telah Tuhan buat bagi kami. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Sekali lagi terima kasih ya Bapa untuk pelayanan pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Biarlah kami membawa semua ini ke dalam tangan Tuhan yang senantiasa melawat kami dan senantiasa memberkati kami dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Jemaat Gemit Kota Kupang, Minggu 21 Februari 2021. Majelis Jemaat Kota Kupang menginformasikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kematian. Di rayon 6 pada tanggal 15 Februari
2021 telah meninggal dunia mama, oma, saudara kita terkasih Naomi Benufinit Amtiran dalam usia 72 tahun dan telah dimakamkan pada tanggal 16 Februari 2021 oleh Pendeta Joni E. Riutadu STH MSN. Di Rayon 3 pada tanggal 17 Februari 2021 telah meninggal dunia mama, oma, saudari kita terkasih Jublina Didok Lete dalam usia 94 tahun dan telah dimakamkan pada tanggal 19 Februari 2021 oleh Pendeta Henderina Nubatonis Riri STH. Kedua, pemberitahuan. Kebaktian live streaming Minggu tanggal 28 Februari 2021 jam 8 WITA akan dilayani oleh Pendeta Henderina Nubatonis Riri STH. Kedua, sesuai surat Majelis Sinode Harian Gemit nomor 085-Gemit-I-F-Februari-2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang panduan puasa Gemit, maka Majelis Jemaat Harian Kota Kupang menghimbau kepada seluruh jemaat Kota Kupang untuk melaksanakan puasa pada setiap hari Jumat selama perayaan Minggu-Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang dimulai jam 7 WITA sampai dengan pukul 18 WITA atau jam 6 sore. Ketiga, diberitahukan kepada Badan Pembantu Pelayanan, Unit Pembantu Pelayanan, Ketua-Ketua Rayon 1-9 dan unsur kategorial fungsional Jemaat Kota Kupang bahwa mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021 akan diadakan pemeriksaan oleh BP3J Kota Kupang. Untuk itu diharapkan peran aktif para pengurus tersebut di atas. Adapun jadwal pemeriksaan sebagai berikut. Hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, Rayon 1 sampai Rayon 9, UPP PAR. Tanggal 23 Februari, UPP Pemuda, UPP Kaum Perempuan, UPP Teologi, UPP Harta Milik, UPP Pembangunan. Tanggal 24 Februari, UPP Lansia, UPP Kaum Bapa, BP 4J, UPP Musik Gerejawi, UPP Persekutuan Doa, Panitia Hari Raya Gerejawi. Tanggal 25 Februari, Badan Diakonat Jemaat Kota Kupang. Dengan segala hormat, Majelis Jemaat Harian Kota Kupang menghimbau kepada seluruh jemaat Kota Kupang yang terkonfirmasi COVID-19 melalui tes PCR dan antigen untuk dapat menginformasikan kepada gereja sehingga mendapat kekuatan melalui pelayanan doa yang disampaikan melalui video call oleh para pendeta. Ditegaskan kepada Majelis Jemaat Kota Kupang dan Jemaat Kota Kupang untuk tidak menerima atau menyelenggarakan pelayanan ibadah dalam bentuk apapun dan juga oleh siapapun kecuali pelayanan kedukaan. Persembahan jemaat pada kebaktian minggu di rumah-rumah jemaat dibawa ke gereja pada setiap hari dan ditaruh di kotak persembahan yang ada dalam gedung kebaktian. Anggota jemaat Kota Kupang diminta untuk melanjutkan doa-doa keluarga setiap pukul 7 malam yang ditandai dengan bunyi lonceng gereja. Jemaat Kota Kupang diharapkan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian secara proaktif dalam program vaksinasi oleh pemerintah. Jemaat Kota Kupang diminta untuk secara ketat dan disiplin mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan,
mengurangi mobilitas. Jemaat Kota Kupang diminta untuk mewaspadai penularan nyamuk demam berdarah, dengue, dan malaria. Untuk itu supaya dilakukan kegiatan 3M, membersihkan, menguras, dan menimbun. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jes Marianus Jonaga MTH yang telah memimpin kebaktian saat ini, kepada Majelis Jemaat Rayon 7 yang telah bertugas dalam kebaktian online saat ini, seluruh jemaat Kota Kupang yang mengikuti kebaktian online saat ini, tim multimedia Jemaat Kota Kupang yang telah melaksanakan kebaktian online saat ini. Demikian beberapa hal penting yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah adalah pemelihara dan penopang yang selalu ada untuk kita. Untuk itu tidak perlu cemas, takut, dan kehilangan pengharapan, walaupun itu dalam jalan penderitaan. Saya jemput untuk kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 376. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat Tuhan sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersama dengan semua jemaat Tuhan yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing, kami mau membilang syukur kepadamu Bapa, karena perkenanan-Mu, sehingga ibadat live streaming pada saat pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Karena itu Bapa, kami mohon kepadamu, berkati kami semua di sepanjang perjalanan hidup kami di minggu yang baru. Tuhan tuntun kami dalam kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Yes yang telah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati semua Bapak Mama Pendeta beserta dengan keluarga masing-masing yang melayani di jemaat-Mu di sini. Bapa di sorga, berkati semua anak-anak Tuhan yang telah memberi diri dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan tuntun kami di dalam perjalanan pulang kami ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan tibakan kami dalam damai sejahtera-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin.